Hai, selamat datang lagi di channel saya. Ini merupakan video tutorial seri React.js. Jadi di video kali ini kita akan belajar konteks. Jadi apa itu konteks? Jadi di sini berdasarkan dari website React ini, konteks merupakan cara untuk passing data dari komponen satu ke komponen selanjutnya ataupun shadernya menggunakan props. Jadi di tutorial sebelumnya kita sudah bikin props itu menggunakan passing dari komponen app ke komponen list karyawan, kemudian ke komponen karyawan. Jadi sini kita lihat contohnya. Penulisan untuk passing props-nya di sini kita passing karyawan, kemudian dipassing ke komponen list karyawan. Dari list karyawan itu kita harus passing lagi ke komponen karyawan. Di sini kita bisa menggunakan fungsi konteks untuk passing function ataupun data dari komponen app langsung ke komponen karyawan. Jadi sini kenapa kita menggunakan konteks? Jadi begini ceritanya, kalau misalkan kita mempunyai banyak komponen, jadi sini saya bikin contohnya untuk sensus penduduk. Oke, jadi sini kalau kita ingin passing data dari sensus penduduk ini ke provinsi, kemudian ada kabupaten di bawah provinsi, kecamatan, kelurahan, RT, RW, keluarga, dan penduduk itu langsung. Jadi di sini kita harus passing data untuk kita input di sensus penduduk ini dari penduduk ke keluarga, ke RT, RW, kelurahan. Jadi ini menjadi proses yang sangat panjang. Jadi untuk data ini kita bisa menggunakan konteks. Misalkan kita ingin akses function update penduduk ini, langsung ambil dari komponen sensus penduduk. Oke, jadi sini kita menggunakan konteks. Jadi sini untuk project yang sudah kita bikin sebelumnya akan saya coba ubah menggunakan konteks. Oke, jadi pertama yang kita bikin yaitu di komponen app. Oke, jadi sini ada API-nya untuk konteks. Jadi sini pertama kita bikin yaitu React Create Context. Jadi Create Context ini merupakan function untuk membuat konteks. Jadi sini ada default value-nya, kita bisa isi ataupun kosongkan. Oke, jadi yang kedua yaitu konteks titik provider. Jadi konteks titik provider itu merupakan komponen yang mengisi data. Jadi sini data itu diisi di konteks titik provider, di sini ada value-nya. Jadi konteks titik provider itu akan passing data dari komponen app, kemudian untuk konteks titik consumer akan digunakan pada komponen karyawan. Jadi sini komponen karyawan kita akan isi konteks titik consumer, kemudian ini ada return dari konteks. Oke, jadi kita langsung bikin aja di komponen app. Oke, jadi di komponen app ini kita akan bikin function untuk passing nilai karyawan ini ke komponen karyawan. Jadi sini kita bisa bikin konstan, kemudian kita bikin konteksnya dulu. My context sama dengan React titik create context, kemudian ini ada objeknya. Jadi sementara untuk value-nya kita kosongkan. Jadi nanti di sini kita akan export konteksnya supaya bisa dikonsumsi oleh komponen karyawan. Oke, kemudian kita akan memakai konteks ini di dalam komponen app. Jadi sini komponen app merupakan komponen utama. Jadi kita bikin di sini return. Kita bikin komponen my context, kemudian value. Jadi value sini saya bikin aja state sama dengan 1, kemudian tutupnya kita pindahkan ke bawah. Oke, di sini kita ganti my context titik provider. Jadi provider ini merupakan konteks untuk memberi value. Jadi sini kita endingnya. Oke, jadi sini sudah kita bikin konteksnya. Jadi nanti untuk data dari konteks ini atau value-nya ini kita bisa akses dari semua anak komponen di dalam providernya. Ini salah satunya itu list karyawan dan karyawans. Di sini nanti kita bikin di sini. Oke, saya contohkan di sini listnya. Saya bikin di sini div baru. Kemudian di sini saya perlu import konteksnya. Jadi konteks di app ini kita sudah export yaitu di sini my context. Kemudian kita import my context from app. Jadi sini kita bisa masukkan konteks ini ke dalam komponen app. Kita bisa wrapping di atasnya ataupun di dalam props yang akan kita panggil. Jadi sini saya bikin my context titik consumer. Jadi consumer ini untuk mengkonsumsi data dari konteks. Jadi sini saya bikin ada propsnya ataupun value-nya ataupun namanya konteks. Di sini konteksnya bisa kita render. Di sini saya bisa render div. Kemudian saya passing konteks titik. Jadi sini komponen app.js ini sudah kita bikin providernya yaitu state sama dengan 1. Jadi kita akses konteks titik state. Kemudian saya simpan.
Oke, jadi sini ada dapat kita lihat ini daftar karyawan ini ada muncul teks 1. Jadi konteks untuk teks 1 ini sudah ditampilkan di komponen karyawan. Oke, jadi sini kita akan bikin function untuk passing data dari komponen app. Jadi sini kita bikin edit karyawan dan delete karyawan. Oke, jadi sini saya bikin edit karyawan ini, masukkan ke sini. Oke, kemudian di sini kita akan simpan. Oke, kita ganti this titik edit karyawan dan this titik delete karyawan. Oke, sini saya bikin menggunakan objek. Di sini saya bikin save. Kemudian saya akan panggil function edit ini dan delete ini dari komponen karyawan. Ganti sedikit. Jadi konteks ini saya bisa letak di atas. Kemudian untuk closingnya saya letak di paling bawah. Di sini saya hapus dan ini saya hapus untuk stepnya. Kemudian di sini saya bisa panggil konteks. Jadi arrow function. Kemudian di dalamnya saya akan panggil function konteks titik di sini delete. Kemudian yang di edit konteks titik edit. Kemudian saya simpan. Oke, jadi sini untuk propsnya delete karyawan dan edit karyawan bisa kita hapus karena ini tidak dipakai lagi. Untuk karyawan masih berasal dari komponen list karyawan. Di sini fungsinya saya bisa hapus. Kemudian propsnya saya hapus. Saya simpan. Oke, jadi sini dapat kita lihat ini datanya tetap ditampilkan. Jadi untuk function ini nanti saya klik di delete karyawan. Coba ya, di sini saya delete. Maka di sini fungsinya jalan karena di sini kita bisa mengakses function untuk edit dan delete ini langsung dari function di komponen app. Jadi sini untuk function konteksnya. Di sini saya coba klik edit. Oke, jadi sini untuk edit karyawan sudah jalan. Kemudian saya edit lagi untuk lama kerja menjadi 50. Sini female. Oke, jadi dapat kita di sini ini fungsinya sudah berfungsi, kita bisa klik delete lagi. Jadi sini untuk function konteks. Jadi konteks ini ada dokumentasinya, nanti saya link di deskripsi. Jadi sini kita bisa passing dari komponen satu ke komponen lainnya, walaupun komponen itu sejauh gimana pun. Oke, jadi contohnya di sini kita passing data dari sensus penduduk, bisa langsung kita akses fungsinya dari penduduk. Komponen penduduk ini tidak perlu kita passing propsnya satu persatu dari komponen atasnya. Oke, jadi sekian untuk tutorial konteks. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol bell supaya mendapat notifikasi kalau tutorial selanjutnya sudah tersedia. Dan terima kasih.